Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Martial Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 351 Pertempuran Longshan. Shui diri Roi yang sebenarnya tiba-tiba menerima pesan dari Zhuo Yu yang mengejutkannya. Zhuo Yu, metode apa yang kamu gunakan? Binatang surgawi itu sangat kuat. Terakhir kali kamu datang, itu karena kamu terlalu lemah untuk dirasakan olehnya. Kekuatan mentalnya sangat kuat, kamu dapat mengirim pesan, tetapi jangan membuatnya khawatir. Apa yang kamu lakukan benar-benar mengejutkan, kata Shui Roi. Dia disegel di dalam, dan bahkan kekuatan spiritualnya yang kuat di penjara, jadi dia hanya bisa menerimanya, itu tidak bisa diteruskan. Shui Roi dikunci di ruang yang sangat kecil, hanya sebesar tempat tidur, yang membuat Zhuo Yu sangat patah hati. Dia memutuskan untuk menyimpan Xuan Mohun di sini, dan mengobrol dengan diri sejati Shui Roi dari waktu ke waktu. Ini adalah jiwa iblis misterius. Setelah 2 evolusi, ia akan segera menjadi spiritual. Saudari Shui, aku dalam masalah besar. Jika memungkinkan, bisakah avatarmu di istana Yueru datang ke Jiulongmen? Kata Zhuo Yu. Ternyata itu adalah jiwa iblis yang misterius. Hal semacam ini sangat langka. Saya mencari lama di surga dan dunia iblis, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Anda bisa mendapatkannya? Gerbang 9 naga? Aku akan segera membiarkan avatar istana Yueru pergi ke sana. Ahem, seperti ini. Zhuo Yu memulai dari awal, dimulai dengan gerbang 9 naga yang membunuh manusia di ngarai kecil. Pada akhirnya, dia membuat marah Long Aotian dan membuat tiruan Long Aotian turun dari surga. Sekarang seluruh gerbang 9 naga sedang mencarinya. Shui Roi membuka bibir merah mudanya sedikit ketika dia mendengarnya, wajahnya penuh keterkejutan, terutama tentang manipulasi pembuluh darah spiritual Zhuo Yu. Jangan khawatir. Klon saya sudah bergegas, dan kekuatan Long Aotian klon di luar kemampuanku. Jelas, aku bisa mengatasinya. Melihat kegugupan Zhuo Yu, Shui Roi menghiburnya, dan kemudian berkata dengan marah, gerbang 9 naga ini tidak pernah menjadi hal yang baik, dan mereka melakukan hal yang tidak berperasaan. Shui, apakah kamu tahu Long Aotian? Apakah dia tahu bahwa doamu disegel di sini? Tanya Zhuo Yu. Avatarku bernama Pri Bingxin ada di surga, dan aku dihantui olehnya sepanjang hari. Kekuatan tubuh aslinya tidak sebaik avatarku. Jika bukan karena dia memiliki darah naga, kurasa dia akan mendapat masalah di surga. Karena dia harus jika avatar saya tiba, saya pikir dia tidak akan menyerah. Mengenai fakta bahwa dewa saya yang sebenarnya disegel di sini, tidak lebih dari 20 orang yang mengetahuinya di surga. Berdasarkan statusnya saat ini, saya belum memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Kata Shui Roi, menilai dari nadanya, dia sangat membenci Long Aotian. Lalu dia tahu tentang avatarmu di istana Yueru yang bermasalah saat itu, apakah dia menyebut Pri Bingxin ke avatarnya saat itu? Tanya Zhuo Yu. Tidak disebutkan, tidak sama sekali. Shui Roi menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini, aku harus memberinya pelajaran yang bagus di masa depan. Zhuo Yu mendengus dingin. Dia bisa melihat bahwa Long Aotian memainkan banyak trik pada Shui Roi, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil. Aku bisa berurusan dengan avatar Long Aotian, tapi aku tidak bisa berurusan dengan Haoyang dan tetua lainnya pada saat yang sama. Setiap kali kamu memiliki kesempatan, kamu harus melarikan diri secepat mungkin. Kata Shui Roi. Mendengar apa yang dikatakan Shui Roi, Zhuo Yu tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bagaimana jika Long Aotian kejam? Tidak masalah, itu hanya tiruanku. Dewa sejatiku tidak memiliki pengaruh. Selain itu, Master Avatarku memiliki reputasi di surga,
Long Aotian tidak berani melakukan apapun padaku, kata Shui Roi. Jika avatar Shui Roi terluka, Zhuo Yu juga akan merasa patah hati. Jika Long Aotian berani menyakiti Shui Roi, Zhuo Yu mungkin akan membalas dendam tanpa akhir pada Jiu Longmen, karena dia masih bisa membiarkan sekelompok budak naga menjadi premannya. Jiwa iblis misteriusku bisa tinggal di sini, aku bisa mengobrol denganmu dan menghilangkan kebosananmu. Zhuo Yu terkekeh. Itu tidak baik, jiwa Xuanmo sangat berharga, itu dapat membantumu dalam banyak hal, jangan sia-siakan untukku, toh aku sudah terbiasa. Shui Roi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Melihat wanita luar biasa ini berkata bahwa dia sudah terbiasa, Zhuo Yu merasa sangat tidak nyaman, tetapi sayang dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Shui Roi sekarang. Tidak apa-apa, aku masih punya 8 cara. Zhuo Yu tertawa. Ah, kamu laki-laki, seru Shui Roi, dan kemudian tersenyum ringan. Zhuo Yu sangat senang membiarkan jiwa iblis misterius tinggal di sini untuk mengobrol dengannya. Lagi pula, dia telah disegel di sini selama bertahun-tahun, jarang bisa berbicara dengan orang lain, meskipun avatar memiliki kehidupan yang penuh warna. Tetapi itu hanyalah avatar, jiwanya, tubuh aslinya masih di penjara. Zhuo Yu dapat melihat Shui Roi sepanjang waktu, dan hatinya juga sangat bahagia. Tepat ketika dia berbicara dengan Shui Roi tentang urusannya di dunia prajurit, jiwa iblis misterius di atas gerbang 9 naga tiba-tiba mengirim kembali gambar, itu adalah Long Aotian yang terbang tinggi ke langit. Memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya, dan cahaya keemasan melesat ke tanah, membuat seluruh daratan bersinar dengan cahaya keemasan. Zhuo Yu buru-buru memberitahu Shui Roi tentang situasinya. Shui Roi mengerutkan kening, wajahnya yang cantik awalnya penuh dengan senyum manis, tapi sekarang menjadi bermartabat. Dia menggunakan metode rahasia untuk menemukanmu, yang disebut cahaya naga suci. Selama itu disinari, dia akan mengetahui lokasinya, dan cahaya semacam ini pada awalnya digunakan sebagai kekuatan supernatural untuk penyembuhan skala besar, tetapi belakangan sering digunakan oleh Long Aotian untuk menemukan seseorang, kata Shui Roi. Mendengar ini, Zhuo Yu diam-diam menjadi cemas, tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat cahaya keemasan bersinar dari tanah di bawah tanah yang gelap. Pada saat yang sama, dia mendengar tawa liar Long Aotian, dan melihat bahwa tanah tempat dia berada perlahan-lahan mengeras. Zhuo Yu menggunakan kekuatan sihirnya untuk segera meninggalkan tanah ini. Pada saat ini, hatinya terbuka, dan Long Aotian telah menguncinya. Tunggu, tiruanku masih dalam perjalanan, kata Shui Roi. Zhuo Yu tidak menjawab, dia sekarang berkonsentrasi untuk melarikan diri, meskipun kekuatan supernatural transformasi bayangan cepat, tetapi area tanah yang luas ini ditembus oleh cahaya keemasan, jadi aktivitasnya di bawah tanah dikendalikan oleh Long Aotian. Alangkah baiknya jika kamu bisa mengumpulkan semua Yin Qi dari 9 Nethers, dan kamu pasti tidak akan ditemukan olehnya, kata Chol Dronling. Apa gunanya mengatakan ini sekarang, Senior Chol Dronling? Kamu harus segera menemukan cara untuk membiarkanku melarikan diri. Tidak peduli bagaimana Zhuo Yu berlari sekarang, dia dikunci oleh kekuatan spiritual yang membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Untungnya, dia tanah tempatnya berada sangat dalam, dan kecepatan geraknya sangat cepat, sehingga Long Aotian sulit untuk menyerangnya. Zhuo Yu masih di bawah tanah gerbang 9 naga, Long Aotian tidak dapat menggunakan kekuatan sihir yang kuat itu untuk menyerangnya. Jika tidak, gerbang 9 naga akan dihancurkan. Dia hanya ingin memaksa Zhuo Yu keluar sekarang. Zhuo Yu, kamu tidak bisa melarikan diri. Hari ini aku harus memberitahumu bahwa aku, Jiu Longmen, tidak mudah diganggu. Long Aotian mencibir, dan suara jahat itu menyebar jauh di bawah tanah. Zhuo Yu sangat menghina ketika mendengar suara ini. Dia adalah orang tua, apa yang harus dihadapinya seperti ini? Awalnya, Zhuo Yu mengira dia bisa bertahan di sini sebentar,
Tetapi pada saat ini dia melihat Hao yang memimpin 3 tetua ke tanah. Siapapun yang memiliki sedikit kemampuan bisa mendapatkan kekuatan supernatural ini, belum lagi itu adalah kekuatan supernatural untuk melarikan diri, jadi para tetua ini telah mempraktikannya. Sial! Zhuo Yu mengutuk dengan suara rendah. Awalnya, dia sengaja berkeliaran di bawah gerbang 9 naga, hanya untuk mencegah Long Aotian berkelahi, tapi sekarang ada beberapa askendans, dan ada juga kepala sekolah di antara mereka. Begitu keempat orang itu turun, mereka mengejar ke arah Zhuo Yu sesuai dengan pesan yang dikirim oleh Long Aotian. Zhuo Yu harus meninggalkan gerbang 9 naga sekarang, jika tidak dia akan tertangkap meskipun tidak mudah untuk melakukan apapun di bawah tanah. Itu berasal dari Ascension Realm, dan ledakan kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. Zhuo Yu mengatupkan giginya dan mulai menyelinap ke atas. Dia hanya bisa mengambil risiko sekarang dan menggunakan astrolabe untuk melarikan diri. Pendiri gerbang 9 naga turun dari surga untuk menangkap Zhuo Yu. Berita ini disebarkan oleh orang-orang di dunia biara secepat mungkin. Orang yang turun dari surga adalah makhluk abadi. Banyak orang mengira Zhuo Yu akan hancur kali ini. Beberapa orang yang putus asa bahkan terbang ke gerbang Kowon untuk menyaksikan peristiwa langka ini. Saudari Shui, saya datang ke tanah. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk menaiki astrolabe? Zhuo Yu mengirim pesan ke Sui Roi melalui Xuan Mohun. Ya, aku menembakkan panah dari kejauhan. Itu seharusnya bisa mempengaruhi Long Aotian, kata Sui Roi segera. Oke. Aku akan membuat lusinan tembakan, dan kemudian kamu akan menembakkan panah, lalu aku akan keluar dari tanah. Kata Zhuo Yu, busur Sui Roi adalah senjata peri, dan memanah jarak jauh masih bisa dilakukan. Selesai. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Long Aotian merasakan bahwa Zhuo Yu hendak keluar dari bawah. Energi yang menakutkan, dan menembak langsung ke gerbang 9 naga. Melihat ini, Long Aotian meraung dengan marah, dan bergegas untuk memblokir panah cahaya putih. Pada saat ini Zhuo Yu terbang keluar dari tanah, menginjak astrolabe, dan muncul 30.000 zang dalam beberapa saat. Long Aotian bersinar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dan menembakkan cahaya keemasan dengan lambaian tangannya, yang bertabrakan dengan panah cahaya putih, dan tiba-tiba pegunungan 9 naga bergetar hebat seperti tanah longsor dan retakan tanah, dan ledakan itu energi itu seperti angin kencang. Mengamuk di 9 naga 9 gunung naga Longmen, awan di langit bergolak dengan keras, yang menunjukkan betapa besar kedua energi itu barusan. Zhuo Yu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Long Aotian meraung dengan marah, dan melarikan diri ke arah di mana astrolabe baru saja terbang, dan 4 orang yang keluar dari tanah juga mengejar mereka. Zhuo Yu, tiruan Long Aotian ini sangat bagus dalam teleportasi jarak jauh. Kamu harus berhati-hati, kata tubuh asli Sui Roi. Zhuo Yu menggigit pil, mendapatkan kembali sedikit kekuatan mental, dan mendesak astrolabe untuk terbang dengan cepat, dan arah terbangnya adalah arah asal Sui Roi. Long Aotian sangat membenci giginya. Dia tidak berharap Sui Roi datang begitu cepat, dan bahkan menyerang gerbang 9 naganya. Jika dia tidak memblokir serangan tadi, sebagian besar gerbang 9 naga akan dihancurkan. HMPH, astrolabe? Dengan kekuatanmu, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu tampilkan? Long Aotian mencibir, hanya untuk melihat semburan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, dan tubuhnya menghilang. Zhuo Yu, yang awalnya terbang sangat cepat, tiba-tiba merasakan semburan kekuatan yang kuat meletus di depannya. Dia hanya melihat semburan cahaya keemasan, dan tubuhnya terasa seperti dipukul oleh palu berduri besar. Rasa sakit yang menyengat memasuki tubuhnya, dan hantaman besar membuat tubuhnya terbang terbalik. Yupes! Chaldron Ling menjerit rendah. Mata Zhuo Yu menjadi gelap, lalu kembali cerah. Pada saat ini dia merasakan tubuhnya menabrak gunung berbatu,
dan dia serta astrolabe terjun ke gunung berbatu. Melihat pemandangan yang akrab di sekitarnya, Suoyu menyadari bahwa dia kembali ke pegunungan 9 naga. Dia baru saja menabrak gunung naga, dan Long Aotian menggunakan teknik teleportasi besar untuk membawanya kembali ke gerbang 9 naga. Bab 352 Jiwa 9 Naga. Menghadapi Long Aotian yang begitu kuat, Suoyu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa otot-otot di sekujur tubuhnya tampak patah, dan rasa sakit yang menusuk jantung hampir membuatnya menggigit giginya patah. Suoyu, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri di depan semua murid gerbang 9 naga hari ini. Akhiri kau penjahat, dan biarkan mayat naga iblis menghilang dari dunia. Long Aotian melayang di udara, tepat di Suoyu di depan Yu. Tubuh Suoyu berada di tengah gunung naga saat ini, dan dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa bergerak. Dia memandang Long Aotian dan menahan rasa sakit yang parah. Hei, kamu adalah orang yang naik ke surga, jadi apa yang bisa kamu lakukan jika kamu membunuhku? Jangan lupa, selama aku mati, para budak naga tidak akan pernah membiarkanmu pergi ke Jiulongmen. Haha. Suoyu tertawa keras, meski tubuhnya dalam rasa sakit yang luar biasa. Dia benar-benar ingin tertawa karena dia melihat ekspresi ketakutan muncul di wajah Long Aotian. HMPH, aku akan mengambil jiwamu dan membakarnya dalam api nyata dari 9 rasa, menyiksa jiwamu, dan memberitahumu apa yang akan terjadi jika kamu melawan Jiulongmenku. Long Aotian berpikir sejenak, berkata pelan suara. Long Aotian tiba-tiba memikirkan hal ini, selama jiwa Suoyu masih ada, maka isi harta karun itu tidak akan hilang. Dia mengeluarkan jiwa Suoyu, lalu menghancurkan tubuhnya, sehingga membunuh Suoyu, dan menggunakan Zuo jiwa Yu untuk memeras budak naga. Ini adalah hal yang sangat bagus. Long Aotian, aku menandatangani kontrak hidup dan mati dengan orang lain. Jika aku tidak bertarung pada waktu yang ditentukan, jiwaku akan tetap hancur, haha. Suoyu tertawa keras, dan Long Nu masih akan menyalahkan saya gerbang Kowon. Hao yang datang di belakang Long Aotian, dia memandang Suoyu yang dalam keadaan malu dengan api di matanya, meskipun dia merasa jauh lebih baik di hatinya. Tetapi jika dia ingin membunuh Suoyu, dia benar-benar harus menanggung beban serius. Konsekuensinya, dan konsekuensi ini sangat mungkin mengarah pada kehancuran gerbang 9 naga. Long Aotian, jika kamu tidak mengambil orang-orangmu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Suara dingin Suiroi tiba-tiba datang, dan Hao Yang dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka ditahan oleh panah cahaya di belakang. Mereka menoleh dan melihat Suiroi dengan pakaian putih berkibar, memegang busur melengkung cahaya putih besar. Suiroi menarik busur Xuan, dan panah cahaya besar yang bersinar dengan cahaya putih menyilaukan menghadap Long Aotian. Suiroi tiba, Suoyu menghela nafas lega, tetapi tiba-tiba menjadi gugup lagi, karena dia melihat tubuh Long Aotian bergetar, dan nafas yang kuat dan menindas keluar dari tubuhnya, jelas dia menahan amarah yang luar biasa. Pri Bingxin, apakah kamu ingin menjadi musuhku karena anak yang begitu lemah? Long Aotian menggertakkan giginya, suaranya penuh dengan kemarahan dan kecemburuan yang tak ada habisnya. Di surga, Pri Bingxin hanya acuh tak acuh padanya. Itu hanya panas, tetapi sekarang karena Suoyu, dia mengarahkan busur peri padanya. Dia telah mengejar Bingxin selama hampir 20.000 tahun, tetapi dia tidak pernah mendapatkan sedikit pun cinta darinya. Tapi Suoyu bisa menjadikan wanita ini musuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagaimana bisa kamu tidak cemburu? Lagi pula, kekuatan Suoyu hanya pada tingkat celestial, tidak peduli seberapa besar potensinya, akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai kekuatan memasuki surga. Dan dia tidak hanya memiliki darah naga, tetapi juga orang yang telah memasuki alam surga. Dia memiliki reputasi tertentu di alam surga, tetapi dia tidak dapat mengalahkan seorang anak kecil di dunia kultivasi. HMPH, untuk memperkuat kekuatanmu sendiri,
Sekte Sembilan Nagamu telah memperbudak begitu banyak manusia selama bertahun-tahun, dan banyak manusia telah mati di tangan murid Sekte Sembilan Nagamu, dan baru-baru ini Sekte Sembilan Naga telah melakukan beberapa hal yang tidak masuk akal diperintah untuk melatih tukang reparasi pedang. Juga dikenal sebagai sekte jahat nomor 1 di dunia. Beraninya kau mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Kaulah yang mulai memperbudak manusia untuk menambang sumber daya sekte. Naga kutukan hati pemurniin diciptakan olehmu untuk dirimu sendiri untuk menjadi pembudidaya pedang. Kamu pikir aku tidak tahu? Shui Roi berkata dengan dingin. Zhuo Yu langsung memarahi Long Aotian di dalam hatinya. Ternyata dialah yang memimpin dalam memperbudak manusia, dan dia juga seorang kultivator pedang. Jadi apa? Kehidupan rendah semacam itu, hidup hanyalah pemborosan energi spiritual. Long Aotian mendengus dingin. Pedang panjang emas perlahan-lahan muncul di tangannya, dan ada pedang panjang emas melingkar di atasnya. Naga kecil itu memancarkan semburan kekuatan naga. Terlihat bahwa pedang ini luar biasa. Dengan kilatan Shui Roi, dia datang ke tubuh Zhuo Yu, menarik busurnya penuh, dan panah cahaya putih besar masih mengarah ke Long Aotian, yang membuat mata Long Aotian menyemburkan api kemarahan dan kecemburuan lagi. Zhuo Yu, apakah kamu merasa lebih baik? Shui Roi bertanya dengan lembut. Zhuo Yu baru saja meminum 2 pil Ciang Giok putih, dan sekarang dia telah pulih, dan rasa sakit yang parah di tubuhnya juga telah hilang. Ini jauh lebih baik. Zhuo Yu tersenyum dan berkata, tetapi hatinya khawatir karena aura pembunuh yang dipancarkan oleh Long Aotian saat ini sangat menakutkan. Melihat bahwa Shui Roi sangat peduli pada Zhuo Yu, Long Aotian gemetar. Jalang, kamu dan anak ini akan mati bersama. Long Aotian tidak bisa menahan amarahnya dan meraung seperti naga melolong pada umumnya. Wajah Shui Roi menjadi dingin. Dia tahu bahwa dia baru saja menjadi musuh Long Aotian. Dia hanya mengkhawatirkan Zhuo Yu sekarang. Bunuh Zhuo Yu, lalu hancurkan para budak naga itu. Long Aotian meraung, pedang panjang naga di tangannya menyala, dan naga kecil emas masuk ke pedang panjang. Tubuh Long Aotian bentuknya tiba-tiba menghilang, dan panah di tangan Shui Roi juga tertembak. Saya melihat Long Aotian yang baru saja menghilang, tiba-tiba muncul memegang panah cahaya besar di tangannya, melepaskan semburan energi emas, mengalir pada panah cahaya. Dia meraung, dan panah cahaya putih terlempar tinggi ke langit olehnya. Tiba-tiba badai besar meledak di langit. Busur di tangan Shui Roi berkelap-kelip dengan cahaya putih dan berubah menjadi pedang panjang dengan cahaya putih. Pada saat ini, Long Aotian mendatanginya dan menebas pedang dengan keras. Kekuatan itu membuat Zhuo Yu di sampingnya dan beberapa tetua, wajah mereka tiba-tiba berubah. Karena ketika mereka membelah pedang barusan, mereka melihat benda hitam, dan kekuatan yang kuat merobek ruang. Wajah Shui Roi serius, dia mengangkat pedang panjang cahaya putih di tangannya, dan memblokir pukulan keras Long Aotian. 2 kekuatan kuat bertabrakan, dan ledakan besar pecah, dan gunung Longshan hancur. Ketika gunung yang rusak itu jatuh ke tanah, asap dan debu yang mengepul segera diaduk. Dan tanah bergetar hebat. Zhuo Yu buru-buru memindahkan astrolabe dan terbang menjauh dari badai kekuasaan. Jalang! Long Aotian meraung marah, menendang perut bagian bawah Shui Roi dengan keras, dan melihat tubuh halus itu terbang keluar. Zhuo Yu buru-buru mengendalikan astrolabe untuk berteleportasi, lalu tinggal di Shui Roi. Aliran darah meluap dari sudut mulut Shui Roi. Wajahnya pucat, dia berdiri di astrolabe, dan menatap Long Aotian dengan alis berkerut. Aku tidak berharap klonmu menerobos lagi. Shui Roi menghela nafas sedikit, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya terlihat. Zhuo Yu mengerutkan kening, dia bisa melihat bahwa Shui Roi harus mengorbankan klon ini untuk menyelamatkannya. Haha, bahkan jika kamu mengorbankan kalian berdua, anak ini akan mati di sini hari ini. Long Aotian berkata dengan tawa liar, dan melihat 9 gunung naga tiba-tiba bersinar dengan 9 warna cahaya berbeda. Naga leluhur, beri aku kekuatan. Long Aotian meraung,
Dan tiba-tiba 9 bayangan naga besar dengan warna berbeda muncul di puncak 9 gunung naga. Jiwa 9 naga adalah sinar jiwa yang ditinggalkan 9 naga di sini saat itu. Ekspresi Shuiroi menjadi semakin buruk, karena dia melihat 9 bayangan naga terbang menuju Long Aotian. Meskipun Zhuoyu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia dapat melihat bahwa Long Aotian ingin menggunakan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Selama avatarku menyatu dengan 9 helai jiwa naga ini, aku akan bisa menembus ke puncak alam kenaikan. Haha, kalian semua akan mati. Long Aotian berkata sambil tertawa liar, yang mengejutkan Haoyang dan para tetua secara diam-diam setelah tinggal di Longshan begitu lama. Saya tidak menemukan hal yang begitu baik. Saat ini Long Aotian menjadi sangat gila. Haoyang memimpin para tetua itu untuk mengelilingi astrolabe Zhuoyu, memegang pedang terbang di tangannya, kekuatannya terkonsentrasi, dan dia bisa melancarkan serangan kekerasan kapan saja. Di bawah gerbang 9 naga, banyak murid yang ketakutan. Mereka melihat miliknya patriark sangat kuat, dia diam-diam bangga, dan beberapa orang di kejauhan juga melihat pemandangan ini, dan diam-diam menghela nafas bahwa kekuatan Zhuoyu telah habis. Zhuoyu, maafkan aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan kehilanganmu, kata Shuiroi dengan suara rendah, wajahnya penuh kesedihan. Zhuoyu menghela nafas pelan, menjilat air mata yang jatuh dari wajah Shuiroi, dan berkata dengan suara rendah, aku tidak akan mati, dan aku tidak bisa membiarkan tiruanmu mati. Aku mencintai kalian semua, aku tidak bisa membiarkanmu mati. Kamu telah terluka dengan cara apapun. Shuiroi tertegun untuk sementara waktu, emosi yang kompleks membuncah di hatinya. Dia melihat ekspresi tenang Zhuoyu, dia jelas sangat yakin. Isaplah, pada saat itu kali saya dapat berbagi kekuatan jiwa naga dengan Anda. Jika Anda ingin jiwa Anda cukup kuat, saya dapat melekat pada tubuh jiwa Anda, memberi Anda kekuatan yang kuat, dan mengalahkan Long Aotian, tetapi Anda harus siap, karena aku tidak yakin tentang hal semacam ini. Choldron tiba-tiba berteriak, meskipun dia bisa melepaskan obor langit untuk melawan Long Aotian, tapi itu pasti akan mengekspos dirinya, kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan pernah bisa tidak mengekspos dirinya sendiri. Ini yang dia katakan pada Zhuoyu sejak lama. Bahkan jika Zhuoyu meninggal, dia tidak bisa diekspos. Tubuh Zhuoyu tiba-tiba menyemburkan udara hitam, dan dadanya ditutupi oleh bola udara hitam, perlahan membentuk pusaran, dan pusaran hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya, yang membuat Haoyang dan para tetua itu semua panik. Mereka tahu bahwa Zhuoyu pasti menggunakan cara yang ampuh lagi. Shuiroi juga menyaksikan dengan heran. Dia menemukan bahwa udara hitam yang terkondensasi menjadi pusaran air memiliki kemampuan melahap yang sangat kuat. Tiba-tiba, udara hitam menyembur keluar dari tubuh Zhuoyu, dan langit dipenuhi dengan udara hitam ini. 9 jiwa naga pengembara awalnya terbang menuju Long Aotian perlahan, tapi sekarang mereka tiba-tiba berubah dari arah, terbang ke Zhuoyu dengan sangat cepat. Kecepatan! Melihat ini, semua orang tercengang, Long Aotian bahkan lebih tercengang. Tepat saat dia hendak menghentikannya, dia melihat 9 jiwa naga berubah menjadi 9 sinar cahaya dan melesat ke pusaran hitam di dada Zhuoyu. Udara hitam di langit menghilang, pusaran hitam di dada Zhuoyu menghilang, dunia sunyi, dan banyak orang membuka mulut lebar-lebar. Long Aotian gemetar karena marah. Orang yang akan memasuki Long Aotian pergi ke jiwa naga, tapi tiba-tiba tersedot oleh Zhuoyu. Semua orang sangat jelas tentang arti dari 9 naga jiwa. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh 9 naga yang tinggal di sini saat itu, disegel secara khusus di sini, dan hanya pada saat-saat kritis, Long Aotian akan menggunakannya. Tetapi saat ini itu apakah Zhuoyu dilahap? Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Mereka memandang Zhuoyu yang berdiri di atas astrolabe dengan 9 warna cahaya bersinar di sekujur tubuhnya dan matanya tertutup. Shuiroi tahu bahwa Zhuoyu pasti sedang mencerna kekuatan jiwa naga, dan Long Aotian gagal menyerap jiwa naga, jadi Shuiroi memiliki kepercayaan diri untuk menjerat Long Aotian,
dan yang harus dia lakukan sekarang adalah melindungi Zuo Yu. Bab 353 Kekuatan Sementara. Shui Roi berdiri di depan Zuo Yu dengan pedang cahaya putih di tangannya, wajahnya dingin dan matanya jernih pada saat ini. Dia telah kembali ke penampilannya yang luar biasa dilihat dari ekspresinya. Siapapun yang mau menyentuh Zuo Yu, dia akan melawan orang itu dengan putus asa. Hao Yang dan para tetua itu takut mati. Tidak mudah bagi mereka untuk hidup sampai sekarang, jadi mereka tidak berani bergerak. Long Aotian tidak menghirup jiwa naga. Kekuatannya hanya sebanding dengan Shui Roi, dan jika Shui Roi adalah kejam bangun, maka gerbang 9 naga akan dihancurkan. Long Aotian menekan amarah di hatinya dan menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa meskipun Zuo Yu melahap 9 jiwa naga, bahkan jika dia bisa mencernanya, dia tidak akan bisa memberinya banyak kekuatan. Untuk mendapatkan kekuatan naga jiwa, Anda harus menyatu dengan jiwa naga. Long Aotian tidak berpikir bahwa Zuo Yu dapat melakukannya dengan cepat, bahkan jika dia dapat melebur, tidak mudah untuk mengontrol kekuatan yang kuat semacam itu, tetapi dia berbeda. Dia pada awalnya adalah orang dari darah naga, dan doanya juga memiliki kekuatan yang kuat, jadi dia berpengalaman dalam memanipulasi kekuatan yang kuat. HMPH, berani menelan jiwa naga tanpa darah naga di dalam tubuh, ini mendekati kematian. Kata Long Aotian, tubuhnya berkedip, dan dia menyerang Shui Roi lagi. Shui Roi harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk meredakan serangan Long Aotian itu. Dia takut fluktuasi yang kuat akan mengganggu Zuo Yu. Zuo Yu menghirup jiwa naga, 5 di antaranya memasuki kuali Tongtian, dan 4 di antaranya memasuki manik roh. Setelah melewati manik roh, beberapa kekuatan aneh dipancarkan, menghapus kesadaran yang mudah tersinggung dalam jiwa naga dan mengubahnya. Karena 4 helai jiwa naga murni dan jiwa Zuo Yu perlahan bergabung, Zuo Yu mengaktifkan teknik spiritual Bingxin saat ini. Nak, selesaikan! Aku telah meningkatkan banyak kekuatan sekarang, dan aku akan menempel pada tubuhmu nanti, yang seharusnya membuatmu bisa melawan Long Aotian itu. Ingat, hanya ada satu kesempatan, karena kita berdua baru saja bergabung menjadi jiwa naga, jadi kekuatan jiwanya hampir sama. Tetapi setelah kekuatan jiwa naga benar-benar menyatu dan disempurnakan, tidak akan ada kesempatan seperti itu, kata Chaldron Ling. Ayo mulai, kata Zuo Yu bersemangat. Tepat setelah Zuo Yu menyelesaikan kalimatnya, dia merasa panas di sekujur tubuhnya. Semua orang melihat tubuh Zuo Yu tiba-tiba meledak menjadi api merah, dan panas yang mengerikan menyapu puluhan mil. Jiwa semua orang gemetar, nyala api yang mengerikan membuatnya keluar keringat dingin. Sky Fury, nyala api yang sangat menakutkan. Zuo Yu dapat menggunakan api jenis ini saat ini, yang semuanya ditransfer dari Tongtian Chaldron. Sansuan Tianhuo, cukup untuk membunuh orang itu. Suara Chaldron Ling terdengar di benak Zuo Yu. Shui Roi dan Long Aotian baru saja menggerakkan tangan mereka, tetapi segera berhenti. Para tetua yang akan mengepung Zuo Yu juga mundur satu demi satu. Bahkan mereka tidak berani mendekati Zuo Yu. Shui Roi meninggalkan Zuo Yu baru-baru ini. Dia hanya merasakan kengerian api, tetapi dia tidak merasakan suhu yang menyesakan. Dia tahu bahwa ada keberadaan yang sangat kuat yang tersembunyi di tubuh Zuo Yu ketika dia berada di gunung es dan salju terakhir kali. Pikirkan, ini adalah kekuatan Zuo Yu. Karena kekuatan yang diledakkan Zuo Yu lebih kuat darinya, bahkan lebih kuat dari Long Aotian itu. Semburan udara hitam meluap dari tangan Zuo Yu, berubah menjadi pedang hitam panjang. Begitu pedang bayangan langit keluar, kekuatan kuat lainnya meletus dari tubuh Zuo Yu, yang membuat semua orang takjub. Zuo Yu membuka matanya, dan 2 api keluar, menunggu Long Aotian dengan cermat. Hari ini aku akan membiarkan avatarmu datang dan pergi. Long Aotian akan mati. Zuo Yu mencibir, mengangkat tangannya, dan mengayunkan pedang bayangan langit, hanya untuk melihat bahwa langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, seolah dikelilingi oleh monster hitam besar bayangan menutupi sang jenderal. Zuo Yu, kamu!
Mata Long Aotian melebar. Dia tidak dapat menyangkal bahwa kekuatan yang diledakkan Zhuo Yu saat ini berada di luar imajinasinya. Ambil Huo tadi sebagai contoh, itu lebih kuat daripada Jiu Zhen-nya. Api berkali-kali lebih kuat. Nak, aku hanya bisa mendukung selama setengah jam, kata Chaldron Ling. Kekuatan ini milik Chaldron Ling. Ternyata Chaldron Spirit akan mengendalikan tubuh Zhuo Yu, tetapi barusan ada yang tidak beres, jadi dia hanya bisa menyuntikkan kekuatan yang kuat ke Zhuo Yu, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Zhuo Yu merasakan kekuatan yang kuat, dan hatinya bersemangat. Perasaan mendapatkan kekuatan besar membuatnya ingin segera bertarung. Royi, Hao Yan dan orang-orang itu akan diserahkan kepadamu, dan bajingan ini akan diserahkan kepadaku. Sudut mulut Zhuo Yu terangkat sedikit, dan dia merasa sangat segar dan percaya diri dengan kekuatannya yang kuat. Dia memanggil Shui Roi. Banyak yang telah berubah, dan kepercayaan diri saya meroket. Mendengar Zhuo Yu memanggilnya seperti itu, Shui Roi merasa manis di hatinya. Dia mengangguk, menoleh dan melirik Hao Yang dan yang lainnya, lalu terbang. Zhuo Yu menginjak astrolabe, memegang pedang bayangan langit, dan terbang menuju Long Aotian dengan api langit yang menakjubkan di tubuhnya. Meskipun Long Aotian sangat marah, dia sangat tenang di permukaan. Dia tahu dia harus tenang sekarang, jika tidak, avatarnya akan rusak di sini hari ini. Zhuo Yu tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Dia tidak mengira itu dari jiwa naga. Dia juga menduga ada keberadaan lain yang tersembunyi di tubuh Zhuo Yu. Teriak Long Aotian, dan menebas beberapa pedang, satu demi satu tembakan energi pedang emas ke arah Zhuo Yu, dan tubuh Long Aotian juga meledak menjadi ledakan permusuhan. Dapat dilihat bahwa untuk mengembangkan niat pedang dan domain pedangnya, dia membunuh banyak orang. Meskipun dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang sangat besar, Zhuo Yu tidak punya pilihan selain mengendalikannya dengan sangat baik. Dia menyerap api langit ke dalam tubuhnya, dan dengan gelombang pedang bayangan langit, dia melepaskan semburan ki pedang 9 surga. Pedang padat ki menutupi seluruh langit, seolah-olah gelombang hitam mengalir ke arahnya seperti Long Aotian, menenggelamkan energi pedang emas yang tidak penting itu. Wajah Long Aotian juga sangat jelek. Ini adalah 9 pedang langit ki. Meskipun dia tahu bagaimana mengolahnya, dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak tahu bahwa dia kehilangan hal yang sangat penting, jiwa pedang. Meskipun Zhuo Yu tidak memilikinya, pedang bayangan langit menyatu dengan jiwanya, jadi dia memiliki jiwa pedang khusus. Jiwa pedang menyatu dengan jiwanya. Gelombang energi pedang bergegas menuju Long Aotian, sangat cepat. Itu hanya menenggelamkan Long Aotian dalam sekejap, dan raungan ledakan Long Aotian datang dari dalam. Energi pedang Jiu Tian menghilang, seluruh tubuh Long Aotian ditutupi dengan bekas pedang, seluruh tubuhnya terlihat sangat mengerikan, dan wajah tampan itu penuh kebencian. Tapi masih terlihat sangat tenang, jelas ada yang bisa diandalkan. Long Aotian tiba-tiba tertawa, dia tertawa keras, tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan dia menggunakan teleportasi. Zhuo Yu buru-buru melepaskan domain pedangnya yang aneh, tetapi pedang Long Aotian telah ditebas. Semua orang hanya melihat Long Aotian tiba-tiba muncul di atas kepala Zhuo Yu, menebas pedangnya dengan cepat, seperti diambil oleh cakar naga emas. Zhuo Yu segera mengumpulkan kekuatannya, semburan kekuatan melonjak di tubuhnya, dan dia melihat gerakan pedang yang seperti cakar naga menebas bahu Zhuo Yu, tetapi tepat ketika dia menebas daging Zhuo Yu, gelombang yang kuat kekuatan ditransmisikan kembali dari pedang Long Aotian, dan terdengar teriakan pelan seperti nyanyian naga. Long Aotian juga sangat terkejut hingga rahangnya sakit, dan dia mundur. Zhuo Yu menggosok bahunya, astrolabe di bawah kakinya disingkirkan olehnya, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia juga menggunakan teknik teleportasi. Dia masih bisa berteleportasi untuk jarak dekat. Ketika Zhuo Yu muncul, gelombang lain dari 9 pedang langit menyapu ke arah Long Aotian. Tapi kali ini Long Aotian selalu waspada terhadap Zhuo Yu, jadi dia segera berteleportasi. Zhuo Yu bisa berharap Long Aotian akan menghindar,
dan tubuhnya segera memuntahkan energi jahat berdarah. Begitu gas gangster iblis darah keluar, warna langit dan bumi berubah, awan hitam di langit bergejolak dan melonjak, hembusan angin gangster keluar dari tubuh Zhuo Yu. Dan orang-orang yang lebih dekat dengan Zhuo Yu bisa merasakan kengerian gang iblis. Tubuh iblis emas, geng iblis darah. Long Aotian mengerutkan kening dan berkata, potensi Zhuo Yu memang mencengangkan. Sui Roi bertarung dengan Hao Yang dan para tetua di kejauhan. Bersama-sama, 9 orang ini hampir tidak bisa menekan Sui Roi. Meskipun Sui Roi tidak bisa menang, dia terlihat sangat santai, dengan senyum di wajahnya. Kegembiraan Sisi, ini adalah pertama kalinya dia sangat bahagia setelah dirinya yang sebenarnya disegel selama bertahun-tahun. Zhuo Yu melepaskan energi jahat berdarah dan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Dia mengambil langkah, tetapi bergegas menuju Long Aotian. Semburan api tiba-tiba menyembur keluar dari kepalan tangan Zhuo Yu dalam bentuk kipas, dan nyala api juga meledak menjadi petir. Melihat api langit yang mengerikan ini, Long Aotian melantunkan mantra, dan melihat banyak sisik emas tiba-tiba tumbuh dari tubuhnya, menutupi tubuhnya. Dan kemudian berteleportasi menjauh dari api mengerikan yang meletus dengan petir. Zhuo Yu meniup tinjunya, diam-diam memuji kekuatan Thunderbolt Flame Fist. Meskipun itu adalah keterampilan bela diri yang relatif rendah, ia memiliki kekuatan yang luar biasa ketika ditampilkan melalui kekuatan yang menakutkan ini. Avatar Long Aotian terbelah dari tubuhnya, jadi avatar ini juga memiliki darah Shenlong. Zhuo Yu menatap sisik emas di tubuh Long Aotian dengan mata cerah. Sisik emas di tubuh Long Aotian menutupi tubuhnya seperti sepotong baju besi. Ini adalah skala naga. Lagi pula, Long Aotian masih memiliki darah naga. Sepertinya aku hanya bisa terus membuka blokir kekuatan Jiu Xuan Tianhuo. Batas tertinggi kekuatan fisikmu adalah kekuatan si Xuan Tianhuo, kata Chol Dron Ling. Zhuo Yu, kekuatan yang kamu miliki sekarang bukan milikmu sendiri. Haha. Apa yang begitu agung tentang ini? Jangan mengira kamu bisa membunuhku seperti ini. Aku ingin kamu tahu bahwa salah satu klonku juga sangat kuat. Long Aotian tiba-tiba tertawa. Zhuo Yu tidak memberi Long Aotian waktu lagi, dia terbang, dan semburan energi iblis berdarah meletus di sekujur tubuhnya, dan semburan api merah tiba-tiba meledak dari pedang bayangan langit, menutupi pedang bayangan langit. Pedang bayangan langit langsung berubah menjadi pedang api. Itulah kekuatan Tianhuo, si Xuan Tianhuo. Long Aotian memang memiliki beberapa cara. Pada saat ini, dia merasakan bahwa kekuatan api pada pedang bayangan langit Zhuo Yu tidak bisa lagi diblokir oleh sisik naganya. Dia tidak tahu mengapa Zhuo Yu bisa mengendalikan api yang kuat ini. Anda harus tahu bahwa di surga, hanya ada sedikit orang yang bisa mengolah api langit, tetapi api langit yang dilepaskan oleh Zhuo Yu lebih kuat dari api langit yang pernah dia lihat. Zhuo Yu mendatangi Long Aotian dengan kecepatan kilat, mengayunkan pedangnya dan menebas. Pedang dan pedang itu dipenuhi dengan pedang dan api yang menakutkan. Long Aotian mengelak untuk melawan. Ilmu pedang Zhuo Yu saat ini adalah ilmu pedang yang tidak disengaja, yang sangat ditekan sehingga Long Aotian tidak bisa melawan, dan ada lubang berasap di tulang rusuk Long Aotian, dan dia ditusuk oleh pedang. Itu adalah pedang bayangan langit yang menutupi si Xuan Tianhuo. Menusuknya semudah menusuk ke dalam tahu, tetapi tidak mudah untuk menusuk Long Aotian. Long Aotian sangat marah di dalam hatinya, akan membutuhkan waktu tertentu baginya untuk menggunakan kartu trufnya sekarang. Segera setelah dia mengertakkan gigi, cahaya keemasan keluar dari mulutnya, menembak ke arah Sui Roi di kejauhan. Bab 354 Serang dari Abis. Bajingan! Zhuo Yu merong, melakukan teleportasi, dan memblokir cahaya keemasan dengan kekuatan yang kuat, tetapi pada saat ini Long Aotian tiba-tiba menghilang, dan dia muncul di gedung itu di depan Longshan yang setengah rusak. Dia menampar dengan satu telapak tangan, menghancurkan separuh Longshan yang tersisa. Hanya untuk melihat formula nyanyian di mulutnya.
Zhuoyu segera memadatkan gelombang Nirvana Qigong seukuran semangka, dan gelombang Nirvana Qigong hitam menepuk Zhuoyu dengan ringan, seperti cahaya hitam, menembak ke arah Long Aotian. Pada saat yang sama, pelangi biru menembak dari bawah gunung naga yang hancur, itu memasuki tubuh Long Aotian, menyebabkan Long Aotian mengaum dengan liar. Dan gelombang Nirvana Qigong menghantam tubuhnya, menyemburkan gelombang udara, diikuti dengan suara ledakan yang meledak. Semua orang melepaskan senjata ajaib satu demi satu untuk memblokir pasir dan batu yang dihembuskan oleh gelombang udara yang kuat. Setelah gelombang udara berlalu, mereka melihat bahwa Long Aotian ditutupi sisik biru, dan di belakang pinggangnya ada cahaya biru bersinar biru, naga ekor, di bawah kaki ada sepasang cakar seperti elang. Begitu pula tangannya, dan ada beberapa sisik biru di wajah tampan itu. Long Aotian terlihat sangat menakutkan saat ini, sepertinya campuran naga dan manusia. Zhuoyu, ini manfaat memiliki darah naga. Pergilah ke neraka. Tepat setelah Long Aotian selesai berbicara, dia muncul di belakang Zhuoyu, dan ekor naga yang panjang mengeluarkan sinar cahaya seperti kilat. Keluar, itu mengenai tubuh Zhuoyu, dan pada saat yang sama, semburan petir meledak di langit, menebas Zhuoyu dengan panik. Orang ini pasti baru saja menyatukan bola naga. Itu adalah sesuatu yang bola naga menggunakan darah dan energi naga untuk mengembun. Ini khusus digunakan untuk generasi mendatang. Selama bola naga menyatu, itu akan memiliki kekuatan naga itu. Ini harus menjadi naga yang bisa dilepaskan. Naga petir. Tapi menggabungkan bola naga ini memiliki kerugian besar. Itu akan menyebabkan semua kekuatan tubuh tumbuh menjadi satu kekuatan, dan Anda tidak bisa lagi gunakan kekuatan dan mantra supernatural lainnya. Chaldron Ling berkata, dan dia melahap 5 helai jiwa naga, ingatannya juga banyak pulih. Long Aotian tidak menggunakan pedang lagi, dan dia tidak bisa menggunakan trik lain pada saat ini, selain karakternya, tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Zhuoyu diselimuti petir, semua orang tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, mereka hanya tahu bahwa kekuatan Long Aotian telah meningkat pesat. Shui Rouyi juga diam-diam khawatir, merasa telah melukai seorang penatua, dapat dikatakan bahwa pertempurannya sangat mudah sekarang. Guntur yang dahsyat menyebar, dan Zhuoyu muncul. Semua pakaian di tubuhnya hilang, tetapi kain masih melilit pinggangnya. Otot-otot yang sempurna dan kuat di tubuhnya bersinar dengan semburan cahaya keemasan, tampak seperti Fajra pada umumnya. Long Aotian bersikeras dan meraung beberapa kali, seperti naga yang melolong, tubuhnya berubah menjadi kilatan petir, bergegas menuju Zhuoyu. Cakar naga menusuk perut Zhuoyu dengan ganas, mencoba mengeluarkan inti emas Zhuoyu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tubuh iblis emas Zhuoyu telah dilatih ke kondisi sempurna, dan Zhuoyu sekarang memiliki kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, cakar naga tidak bisa sepenuhnya menembus perut Zhuoyu, hanya ujung cakar yang tajam yang masuk. Dengan raungan, pedang bayangan langit di tangan Zhuoyu bergetar dan menebas tubuh Long Aotian, semburan petir meledak, sisik biru di tubuh Long Aotian sangat kaku. Zhuoyu melihat bahwa dia tidak dapat memotongnya, jadi dia segera memobilisasi api dari langit menyebar ke seluruh bilah pedang bayangan langit. Dengan suara, pedang bayangan langit yang terbungkus api langit menembus baju besi berskala biru, dan Long Aotian dengan cepat mencabut cakarnya seperti kilat, dan mencengkeram perut Zhuoyu dengan ganas lagi, tepat saat cakarnya baru saja memasuki Zhuo. Yu meninju dan meledakkan tubuh Long Aotian, yang menyebabkan rasa sakit yang parah di organ dalam Long Aotian, dan energi yang menembus ke dalamnya membawa legang dan merusak tubuhnya. Tinju Gang Guntur yang Jin. Bahkan jika Long Aotian menyatukan bola naga guntur dengan geng guntur yang kuat semacam itu, akan sulit untuk menolaknya. Perut Zhuoyu menyemburkan darah, dan pedang bayangan langit menghilang di tangannya, dan dia mengirimkan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangannya seperti gelombang besar, menutupi Long Aotian, dan Zhuoyu meledak dengan ki iblis darah, wajahnya penuh amarah. 30 telapak tangan Xuan Mo ditampar satu demi satu,
dan Long Aotian tampaknya dikendalikan oleh Zuoyu di tangannya, membiarkan Zuoyu menamparnya. Long Aotian dilindungi oleh armor bersisik yang kaku, yang tidak dapat menyebabkan kerusakan terlalu banyak padanya. Oh, Long Aotian meraung, semburan cahaya biru meletus dari tubuhnya, dan petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, terhubung ke tubuhnya, dan dia membuka mulutnya untuk meludah. Bola cahaya terbungkus kabel listrik, menembak Zuoyu, dan mengenai tubuh Zuoyu dalam sekejap mata. Semburan cahaya listrik putih yang menyilaukan meletus, dan Zuoyu juga memuntahkan seteguk darah. Tubuh sangat mati rasa. Nak, waktu hampir habis. Chow Dronling tiba-tiba berteriak. Roy, setelah aku membunuh Long Aotian, segera bawa aku pergi. Aku akan benar-benar tidak berdaya saat itu. Zuoyu menggunakan sihir misterius untuk memberitahu Shui Roy sendiri. Ketika Zuoyu mengatakan ini, dia pasti ingin menggunakan kartu truf terkuat yang akan menghabiskan kekuatan tubuhnya. Ini adalah kepercayaan mutlaknya pada Shui Roy, karena pada saat itu, dia akan melukai semua kekuatannya. Shui Roy merespons dengan lembut. Lawan! Pedang bayangan langit muncul di tangan Zuoyu lagi, dan dia juga berteleportasi ke kejauhan, melepaskan domain pedang. Dia mengangkat pedangnya sedikit, dan saat dia hendak membelah pedang, gelombang deperasaan jatuh ke dalam jurang muncul di benak semua orang, yang membuat orang merasa ketakutan, dan beberapa orang sudah berteriak. Long Aotian adalah orang yang diserang, dan wajahnya penuh ketakutan, tetapi Zuoyu telah menghilang di tempatnya. Pedang bayangan langitnya menebas dada Long Aotian, dan perasaan yang membuat orang jatuh ke dalamnya perasaan seperti jurang menghilang dengan segera, dan ekspresi wajah Long Aotian membeku, terpaku pada saat yang paling dia takuti. Tubuh Long Aotian perlahan menghilang, berputar perlahan, dan menghilang ke dalam kegelapan. Zuoyu menutup matanya dan jatuh dari langit. Shui Roy berteleportasi dan memeluknya. Hao Yang dan para tetua sangat marah ketika mereka melihat tuan mereka terbunuh, dan mereka semua mengejar Shui Roy. Avatar Long Aotian sudah mati. Ini adalah avatarnya yang paling kuat, dia tidak bisa turun. Sekarang kamu harus memikirkan bagaimana menghadapi balas dendam Long Enu yang tak ada habisnya, daripada membunuh Zuoyu. Shui Roy mencibir. Zuoyu pingsan, yang membuat Shui Roy diam-diam khawatir. Karena Zuoyu menjadi sangat kuat barusan, dia sangat khawatir Zuoyu akan meninggalkan gejala sisa yang serius. Hao Yang dan para tetua itu hanya bisa menanggungnya. Mereka benar-benar ingin bersiap sekarang. Awalnya, mereka dan Long Aotian berpikir bahwa mereka 100% yakin untuk membunuh Zuoyu, jadi mereka tidak akan takut pada budak naga. Tetapi mereka tidak menyangka Long Aotian akan dimusnahkan oleh Zuoyu. Hasilnya membuat Long Aotian sendiri tidak pernah memikirkannya. Hao Yang sekarang adalah yang paling kuat di Jiulongmen, tetapi dia bukan tandingan Shui Roy. Belum lagi Zuoyu mendapat dukungan dari Long Nu dan Mo Xian di belakangnya. Tanpa bantuan Long Aotian, Jiulongmen tidak dapat melawan kedua kekuatan kuat ini sama sekali. Selama aku, Hao Yang, hidup selama sehari, kamu akan selalu menjadi orang yang ingin kubunuh. Hao Yang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gigi terkatup, lalu berbalik dan terbang. Pegunungan Jiulong penuh dengan kehancuran, dan mereka harus menghadapinya. Shui Roy mengkhawatirkan Zuoyu sekarang, jadi dia tidak menyerang Hao Yang dan yang lainnya. Dia terbang dengan cepat bersama Zuoyu. Kegelapan di langit perlahan menghilang, matahari bersinar, dan langit dan bumi kembali terang. Kerumunan yang diam selama ini bersorak-sorai. Seseorang merekam proses pertempuran barusan. Meskipun mereka membunuh tiruan dari leluhur gerbang 9 naga, mereka masih sangat mengagumi kekuatan Zuoyu, dan pada saat yang sama merasa luar biasa, karena Zuoyu memiliki kekuatan seperti itu pada usia ini. Hal-hal. Kerumunan bubar, dan mereka tidak sabar untuk menyebarkan berita. Pada saat yang sama, mereka berencana mengumpulkan beberapa teman mereka untuk merayakan bersama, karena menurut mereka, nasib Jiulongmen sudah habis.
Seorang lelaki tua dengan labu yang tergantung di pinggangnya mengelus janggutnya, tersenyum dan melihat ke arah Shuiroi Feili. Gadis kecil ini terhubung dengan Bratzuo. Bratzuo memang pembunuh keindahan alien hitam ini. Lelaki tua pendek dan kurus adalah labu tua dari Gunung Ajaib. Dia minum seteguk anggur, mengambil langkah goyah, dan menghilang saat dia berjalan. Shuiroi menggali gua, membaringkan Zuoyu di atas lempengan batu yang bersih, diam-diam menatap wajah Zuoyu yang tampan, memandangi otot-otot Zuoyu yang tiba-tiba dan seksi. Dia mengeluarkan botol batu giok, meneteskan lotion putih pada luka Zuoyu perut, itu tergores oleh cakar naga, dan membiru. Tetapi setelah dialirkan oleh lotion putih, lukanya perlahan sembuh, dan airnya lembut. Yi tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan batu gioknya, membelai Zuo tubuh Yu. Zuoyu, Zuoyu. Teriak Shuiroi beberapa kali, tetapi Zuoyu tidak bergerak. Zuoyu tidak bernapas saat ini, jantungnya berhenti berdetak, tetapi tubuhnya penuh vitalitas. Shuiroi menggigit bibirnya dengan ringan, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia membelai pipi Zuoyu, air mata mengalir dari matanya, tubuh aslinya dan 3 avatar menangis pada saat yang sama. Shuiroi tidak tahu apa yang Zuo Yu mendapatkan kekuatan yang begitu besar. Dalam kognisinya, tiba-tiba mendapatkan kekuatan sebesar itu harus menanggung harga tertentu. Dia sangat khawatir tentang Zuo Yu, karena orang-orang suinya terbunuh. Dia disegel, dia merasa sangat kesepian, tapi penampilan Zuo Yu memecah kesepian di hatinya. Zuo Yu, kamu adalah satu-satunya pria yang aku suka di dunia ini. Aku selalu berpikir bahwa doaku akan kehilangan kebebasannya selamanya, disegel selamanya, dan terkikis oleh kesepian dan kesepian selamanya. Sampai penampilanmu, kirimi aku pakaian, hancurkan pakaianku hari-hari kesepian, biarkan aku secara bertahap memiliki harapan, aku tahu kamu akan dapat menyelamatkanku di masa depan. Melihat penampilan Zuo Yu saat ini, Shuiroi berpikir bahwa Zuo Yu adalah jenis jiwa yang mati. Ini membuatnya semakin sedih. Serangkaian air mata menetes di dada Zuo Yu. Ahem, jangan menangis. Anak ini akan bangun karena dia menerima kekuatan yang sangat besar, sehingga tubuhnya terluka parah, dan sekarang dia sedang memperbaiki dirinya sendiri, kata Choldron Ling tiba-tiba. Tiba-tiba mendengar suara seorang lelaki tua, Shuiroi sedikit terkejut dan diam-diam bahagia di dalam hatinya, karena dia menduga bahwa ini adalah lelaki jangkung yang bersembunyi di tubuh Zuo Yu. Hei, jika aku datang untuk melawan Long Aotian itu, aku bisa menyelesaikannya dalam 3 atau 2 pukulan, tapi siapa tahu ada yang tidak beres, jadi aku hanya bisa menjadi pengamat. Meskipun anak ini bisa mengendalikan kekuatan yang kuat itu, tapi dia tidak mahir menggunakannya, dan dia akan mengambil inti emas Long Aotian, jadi dia tidak menggunakan jurus itu untuk waktu yang lama. Anak ini masih terlalu muda. Ding Ling Chang menghela nafas. Bab 355 Hati Peri. Choldron Spirit awalnya tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, tetapi dia melihat Shuiroi sangat sedih, dan dia baru saja melahap 5 jiwa naga, dan kekuatannya meningkat pesat. Paling-paling, dia ingin Shuiroi mengenal Zuo Yu hanya ada jiwa yang kuat di dalam tubuh, dan tidak mungkin untuk mengetahui bahwa dia adalah roh kuali dari kuali Tongtian. Apakah kamu yang selama ini berada di tubuh Zuo Yu? Shuiroi bertanya dengan lembut. Dia selalu sangat ingin tahu tentang orang ini, karena ketika dia berada di Gunung Suci Es dan Api terakhir kali, dia menemukan bahwa ini kekuatan seseorang tidak sederhana. Ahem, aku ada di gudang harta sihirnya. Mengenai detailnya, aku tidak bisa mengatakan lebih banyak, karena masalah ini sangat penting. Perlakukan aku sebagai jiwa yang malang. Choldron Ling terbatuk 2 kali dan berkata, kalau begitu, kamu tahu tentang aku. Shuiroi bertanya lagi. Itu benar, aku tahu segalanya tentang kapan kamu tidak disegel, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu anak ini sekarang, kata Choldron Ling.
Ini membuat seluruh tubuh Shui Roi bergetar, karena tidak banyak orang yang tahu bahwa dia disegel. Kecuali Zuo Yu, orang-orang yang tahu bahwa dia disegel semuanya adalah pria kuat dari surga. Dia tidak dapat menebak bahwa dia bersembunyi di siapa lelaki tua di dalam tubuh Zuo Yu ini. Ingatan Chaldron Ling sepertinya pulih sepenuhnya, dan dia mengingat banyak hal. Apakah Zuo Yu benar-benar baik-baik saja? Shui Roi berlutut di samping Zuo Yu, membelai wajah tampan Zuo Yu dengan tangan gioknya. Jangan khawatir. Anak ini pernah mengatakan kepadaku bahwa dia hidup setelah tenggorokannya ditusuk. Selama jiwanya abadi, dia tidak akan mati. Vitalitasnya sangat ulet. Tentu saja, premisnya adalah dia memiliki lingkungan yang baik untuk memperbaiki dirinya sendiri, kata Ding Ling. Kemampuan macam apa ini? Shui Roi sedikit terkejut, bahkan di antara orang-orang dari klan surgawi yang dia tahu, tidak ada vitalitas yang menakutkan, kecuali para budak naga yang memiliki kemampuan ini, yang membuatnya curiga. Bahwa itu adalah budak naga yang saya lakukan semacam teknik rahasia untuk Zuo Yu, teknik rahasia bahwa jika jiwa abadi, tubuh tidak akan punah. Hei, itu adalah kemampuan yang sangat kuat. Itu terkait dengan rahasia antara dia dan orang lain, jadi aku tidak bisa memberitahumu. Kamu akan tahu nanti, Chaldron tertawa. Shui Roi adalah sosok yang sangat kuat di zaman kuno, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak tahu apa asal-usul jiwa dalam tubuh Zuo Yu, karena hanya ada beberapa orang yang tahu tentang dia. Disegel. 3 hari berlalu, dan Zuo Yu akhirnya bangun. Dia hanya merasa tubuhnya sangat baik dan penuh kekuatan. Dia menemukan bahwa dia telah mencapai tahap akhir dari peringkat surgawi. Perpaduan 4 jiwa naga membuatnya melompati 2 tahap sekaligus. Begitu Zuo Yu membuka matanya, dia melihat ekspresi khawatir Shui Roi. Ketika Shui Roi melihat Zuo Yu membuka matanya, dia melepaskan hatinya yang telah menggantung selama ini. Wajahnya seperti 100 bunga bermekaran, menampakkan keindahan senyum. Melihat wajah anggun dan biasa-biasa saja itu, Zuo Yu mengulurkan tangannya dan mengelusnya. Shui Roi juga tidak menolak dan menundukkan kepalanya sedikit. Wajahnya penuh dengan manis, meskipun tidak satu pun dari mereka berbicara. Mereka bisa merasakan cinta yang dalam satu sama lain dari mata dan perilaku satu sama lain. Ahem! Chaldron Ling terbatuk tiba-tiba. Zuo Yu segera terkejut dan menarik tangannya, karena dia baru saja mendengar suara Chaldron Ling dengan telinganya sendiri, dan itu tidak terdengar di benaknya. Kekuatan roh telah meningkat pesat. Senior, kamu bisa bicara sekarang. Zuo Yu berdiri dan bertanya dengan heran, tetapi dia tidak memanggil Chaldron Spirit. Yah, terima kasih. Aku bisa melahap sinar kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh 5 naga, jadi aku meningkatkan kekuatan. Suara lama Chaldron Ling bergema di dalam gua. Oh, jawab Zuo Yu jauh. Ini, aku akan menghindarinya sebentar, untuk memudahkan kalian, hehe. Suara Ding Ling menghilang, Zuo Yu menjulurkan lidahnya, lalu melingkarkan tangannya di pinggang Shui Roi, dan memasukkannya ke dalam lengannya. 2 orang saling berpelukan erat. Wajah Shui Roi ditekan ke dada Zuo Yu, merasakan detak jantung Zuo Yu, merasakan suhu tubuh Zuo Yu, merasakan maskulinitas yang kuat. Dia berkata dengan lembut, kamu membuatku takut sampai mati. Aku sangat khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Zuo Yu memeluk tubuh halus Shui Roi, membelai rambutnya yang indah, wajahnya penuh kegembiraan, karena dia tahu bahwa dia telah memenangkan hati peri ini. Roi, aku pasti akan menyelamatkan dewamu. Aku akan menunggumu. Tunggu sampai saat itu, aku akan memberikan segalanya untukmu. Shui Roi dengan lembut meremas otot dada Zuo Yu. Zuo Yu meraih tangan batu giok Shui Roi, dengan lembut mengusap punggung tangannya dengan ibu jarinya, menundukkan kepalanya dan mencium bibir harum Shui Roi dengan anggrek mencuat. 4 bibir itu saling menempel,
Zhuoyu dengan lembut menggosok punggung tangannya dengan lidahnya mencongkel gigi putih Shuiroi. Memprovokasi lidah manis Shuiroi, tetapi Shuiroi sangat tersentak-sentak. Tetapi di bawah bimbingan Zhuoyu, dia secara bertahap menjadi mahir, dan keduanya saling menghisap jus pihak lain, dua lidah saling terjerat. Setelah beberapa saat, bibir keduanya terpisah, dan wajah Shuiroi memiliki dua awan merah. Meskipun dia sedikit pemalu, dia merasa sangat bahagia. Dia menatap mata Zhuoyu yang berapi-api, terkekeh, aku akan memberikan itu untukmu ketika tubuh utama dan klonku menyatu bersama. Zhuoyu sangat bersemangat ketika mendengar ini, dia menggaruk kepalanya dan tersenyum konyol, dan mengangguk. Rui, Long Aotian tidak akan melakukan apapun padamu di surga, kan? Zhuoyu bertanya, mengeluarkan beberapa buah spiritual, dan memasukkannya ke mulut Shuiroi satu persatu. Jangan takut, dia bukan lawanku, belum lagi dua avatarku saat ini menyatu, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tak satu pun dari mereka adalah lawanku. Shuiroi menggelengkan kepalanya dan berkata. Zhuoyu memeluk Shuiroi, memberinya makan sepiring buah spiritual, lalu meraih tangannya, dan berjalan keluar gua. Dia tahu bahwa Shuiroi telah berada di sisinya untuk merawatnya selama 3 hari terakhir, yang membuatnya sangat senang. Bergerak. Ini sangat dekat dengan pegunungan Wansho. Aku akan pergi ke suatu tempat. Bisakah kamu menemaniku, Rui? Zhuoyu melepaskan astrolabe, dan dia serta Shuiroi pergi ke sana. Tentu saja. Shuiroi mengangguk. Zhuoyu awalnya pergi ke istana Yueru, dan dalam perjalanan dia berencana untuk melihat reruntuhan di pegunungan 10.000 binatang. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia juga membawa Shuiroi. Dia tidak lagi takut pada binatang beracun setan dan Nanshan. Astrolabe terbang menuju reruntuhan. Zhuoyu memeluk tubuh halus Shuiroi di astrolabe, menikmati kebahagiaan yang telah lama dia rindukan. Zhuoyu, kamu harus menarik jiwa iblis misterius itu. Mungkin kamu akan membutuhkannya di masa depan. Jiwa iblis misterius ini akan sangat membantu orang lain. Kata Shuiroi tiba-tiba. Tidak, aku akan mengobrol denganmu. Zhuoyu menolak. Jadilah baik, patuh. Aku sudah terbiasa di sana. Jika kamu ingin melihatku, kamu bisa pergi ke istana Yueru untuk menemukanku. Kata Shuiroi sambil mencubit otot lengan Zhuoyu dengan ringan. Shuiroi melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Zhuoyu pada awalnya sangat enggan, tetapi ketika dia melihat peri di pelukannya menjadi genit, dia tidak punya pilihan selain pergi, dan membawa pergi jiwa iblis misterius itu. Sebelum pergi, dia masih berhubungan seks dengan Shuiroi. Dewa menyapa. Itu bagus. Shuiroi melihat Zhuoyu menarik jiwa iblis misterius dan mencium wajahnya. Dia tahu nilai dari jiwa iblis misterius, dan dia tidak ingin Zhuoyu menyia-nyiakannya. Di Mutiara Qiankun, karena banyak esensi spiritual dituangkan ke dalamnya, energi abadi menjadi lebih kuat, jadi Liu Shuixin dan Tian Zihan berlatih setiap hari. Mereka akan melepas semua pakaian mereka, yang membuat Zhuoyu sering memanjakan matanya. Sepanjang jalan, Zhuoyu menceritakan tentang reruntuhan, dan Shuiroi tahu bahwa Zhuoyu sedang mencari Dong Yijun mengenai bakat Zhuoyu. Shuiroi hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa wanita-wanita ini sangat cinta Zhuoyu, dan Zhuoyu juga memiliki perasaan yang dalam terhadap mereka. Tentu saja, jika Zhuoyu tidak memiliki keterampilan tertentu, dia tidak akan bisa mendapatkan cinta dari wanita-wanita ini. Bahkan dia jatuh cinta pada Zhuoyu. Dari zaman kuno hingga sekarang, kebanyakan orang yang berkuasa memiliki banyak wanita cantik di sekitar mereka. Nak, berhenti! Chaldron-Ling tiba-tiba berteriak. Zhuoyu segera menghentikan astrolabe. Shuiroi juga mendengar suara Chaldron-Ling barusan. Dia bertanya, ada apa? Kamu akan tahu jika kamu merasakannya dengan hati-hati. Shuiroi menutup matanya sedikit,
Dan setelah beberapa saat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Seseorang sedang melewati malapetaka. Ini adalah malapetaka surgawi. Bencana Ascension Realm. Setelah melewati, Anda dapat memasuki Mahayana yang bisa dianggap setengah kaki ke dalamnya. Itu surga. Zhuoyu menarik napas dalam-dalam. Jika dia bisa selamat dari malapetaka di daerah ini, hanya Nanshan yang akan menjadi satu-satunya. Kekuatan Nanshan telah meningkat pesat. Yang terbaik adalah membunuh Nanshan sekarang, kata Ding Ling. Serahkan ini padaku, aku tidak akan pernah membiarkan dia mengancam hidup Zhuoyu, kata Shui Roi, yang membuat Zhuoyu merasa hangat di hatinya, tetapi pada saat yang sama, tekanannya juga sangat tinggi, karena dia menginginkan ini aneh wanita di masa depan meskipun dia tidak tahu banyak tentang masalah ini, itu pasti sangat rumit. Dan orang-orang yang akan dia hadapi di masa depan pasti sangat kuat. Setelah astrolabe terbang ke depan sebentar, Shui Roi sedikit mengernyit dan meninggalkan lengan Zhuoyu. Busur putih besar muncul di tangannya. Shui Roi dengan lembut menarik busur Xuan. Sebuah busur dan anak panah cahaya putih tiba-tiba muncul, menunjuk ke dalam satu arah. Pada saat ini, Zhuoyu merasakan aura yang sangat aneh mendekat. Dia berdiri dan melihat masa hitam lega muncul di kejauhan, mendekat dengan cepat. Iblis racun kuno. Shui Roi mendengus pelan, menarik Gong Xuan lebih erat. Orang ini, dia bertemu denganku 2 kali dalam 3 hari, tapi dia tidak bisa membunuhku setiap saat. Zhuoyu tertawa, dia sudah bisa melihat bahwa iblis beracun ini akan ditembak mati oleh Shui Roi. Iblis beracun kuno baru saja melewati malapetaka dan menghilang. Aku tidak menyangka Yan Xuan akan melepaskannya, kata Shui Roi. Setan beracun kuno awalnya berkultivasi, tetapi dilepaskan oleh Leng Yanxuan secara tidak sengaja. Saat itu Leng Yanxuan baru saja mengambil sebuah batu. Yang mengejutkan Shui Roi adalah ketika dia menarik busur sebelumnya, dia akan meledak dengan napas yang kuat, tapi kali ini tidak bocor. Dia tahu bahwa senior di tubuh Zhuoyu yang melakukannya. Seperti untuk kekuatan, senior itu, dia juga tidak yakin. Dalam perasaannya, itu mungkin lebih kuat dari dirinya yang sebenarnya. Setan beracun kuno melihat astrolabe bersinar dengan 5 warna cahaya dari kejauhan, dan hatinya dipenuhi amarah, karena Zhuoyu menggunakan benda itu untuk melarikan diri dari tangannya beberapa kali. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.